Sebutkan. Saya mencintai demokrasi. Tapi karena saya rakyat kecil, saya tidak datang sebagai pejuang, apalagi pahlawan. Nama saya tak pernah masuk koran, apalagi potret saya tak jadi tontonan orang. Saya hanya berjuang di lingkungan RT Gang Gugus Depan. Di RT yang saya pimpin ini, semua warga pro demokrasi. Beringas mereka akan berkuat jika ada yang anti pada demokrasi. Dengan gampang, saya bisa memerintahkan mereka untuk mempertahankan demokrasi. Semua kompak jika sudah membela demokrasi. Tidak percaya? Tidak. Tidak percaya? Tidak. Saudara-saudara sekalian, senasib sepenanggungan, marilah bersama-sama kita acungkan plakat kita demi membela demokrasi. Demokrasi! Demokrasi. Demokrasi! Demokrasi. Demokrasi! Demokrasi. Benar kan? Salahnya sedikit. Tak seorang pun yang benar-benar mengerti apa itu demokrasi. Kata mereka seperti ini. Pokoknya demokrasi itu bagus, sesuatu yang membutuhkan pengorbanan besar, sesuatu yang layak diperjuangkan sampai titik darah penghabisan, sesuatu yang menunjang suksesnya pembangunan kemasyarakatan yang adil dan makmur. Ya, itu kata mereka. Saya rasa itu sudah cukup. Saya sendiri tidak mampu menjelaskan benar-benar apa itu demokrasi. Saya tidak terlatih sebagai juru penerang. Saya takut batasan-batasan saya mengenai demokrasi akan disalahgunakan. Apalagi jika terdapat perbedaan tafsir, kemudian menjadikan lalu bertolak belakang. Atau mungkin karena saya sendiri tidak mau menjelaskan apa itu demokrasi kali. Pada suatu kali, di RT kami yang membentang sepanjang gang Gugus Depan mendapat kunjungan dari Datik yang mengaku dari kelurahan. Pasalnya akan diadakan pelebaran jalan, sehingga setiap rumah warga akan dicabik 2 meter. Kata petugas itu, walaupun hanya 2 meter, sumbangan saudara-saudara sangat penting artinya bagi pembangunan dan kepentingan kita bersama di masa yang akan datang. Atas nama kemanusiaan, saya harap saudara-saudara dapat mengerti. Warga kami tercemar. Hanya 2 meter, enak saja mengambil 2 meter. Demi kepentingan siapa? Bagaimana kalau rumah kami hanya 6 meter kali 4? Lalu diambil 2 meter kali 6, rumahnya cukup untuk gang. Bagaimana bisa hidup dengan gang rata-rata umur anak-anak? Tidak bisa, itu tidak mungkin. Tapi ini sudah merupakan kepentingan bersama. Kepentingan bersama bagaimana? Bagaimana bisa mengambil kepentingan bersama tentang kami tanpa remukan dengan kami? Seperti Raja Merah saja. Lalu tugas itu maju selangkah dan ia berkata, tapi masyarakat kampung sebelah sana adalah karyawan aktif pabrik tekstil. Dengan difungsikannya jalan-jalan Gugus Depan ini sebagai jalan lintas kendaraan bermotor, mobilitas pulang dan perginya warga akan semakin cepat. Itu berarti efisiensi dan efektivitas kerja. Mikrolet dan bajai bisa masuk. Itu merupakan sumbangan dan pembangunan. Dan pembangunan juga bisa dinikmati oleh masyarakat sebelahnya. Ini sudah diperhitungkan masak-masak. Diperhitungkan masak-masak apa? Ini tanah kami. Tapi kami tidak ditanya apa-apa. Tak lama kemudian sejumlah warga dari kiri dan kanan kami datang. Mereka menghimbau agar kami dapat mengerti persoalan mereka. Mereka mengatakan dengan sedikit pengorbanan itu, masyarakat dari kiri dan kanan kami akan tertolong. Mereka mengatakan sebagai perbuatan yang mulia. Setelah menghimbau, mereka mengingatkan kami lagi betapa pentingnya pembangunan itu. Mereka mengatakan betapa tidak menolongnya kami jika kami tidak menyetujui pembangunan itu. Setelah itu, mereka mewanti-wanti kalau tidak bisa dikatakan seperti mengancam. Kalau saudara-saudara menghambat, berbuat yang tidak-tidak, dan menghalangi-halangi, sesuatu yang buruk akan terjadi. Sesuatu yang buruk-buruk apa? Berbuat yang tidak-tidak apa? Tidak-tidak apa? Kami terjepit di antara kepentingan orang banyak. Kami belum sempat melakukan rapat tentang pembangunan itu, tapi pembangunan sudah dilaksanakan. Tak lama kemudian, sebuah bulldozer datang dan menggaruk tanah kami. Warga kami panik. Jangan Pak, jangan. Ini tanah kami. Sedang nenek moyang kami ada di sini. Dulu tanah kakek-kakek kami luas, tapi semua sudah habis dijual dan dibagikan ke anak cucu. Tapi ini tanah warisan Pak. Bulldozer itu
kami tidak pernah bilang setuju. Diganti berapa juta pun kami tidak akan mau, sebab ini tanah warisan. Tapi bulldozer itu tidak berhenti menggaruk tanah kami. Supirnya tidak peduli, dia hanya menjalankan tugas. Kemudian kami tidak bisa diam saja. Kami terpaksa melawan. Saya tidak bisa mencegah warga dari kiri dan kanan kami rame-rame datang, berdiri tepat di depan bulldozer itu. Ini tanah kami, akan kami pertahankan mati-matian. Diganti berapa ratus juta pun kami tidak akan mau. Lalu anak-anak saya taruh di depan, kemudian bapak-bapak, lalu perempuan, kemudian saya beserta bapak-bapaknya. Kami berdiri tegak tepat di depan bulldozer itu demi mempertahankan tanah kami. Baru bulldozer itu berhenti. Terima kasih.